Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Ibu dengan sahabat-sahabat semuanya senang banget, happy banget. Buat sahabat semua yang hari ini udah join di webinar series kita malam hari ini. Saya berdoa banget kepada Tuhan Maha Kuasa, semoga Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semuanya dimanapun yang hari ini ikut join bareng sama kita di layar maya ini. Semoga senantiasa Tuhan berikan kesehatan yang terbaik dan nantinya apapun yang Bapak Ibu karena sahabat-sahabat semuanya dapatkan malam hari ini, saya juga berdoa banget kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga apapun itu mendapatkan insight terbaik untuk apa Mas Fajar untuk bekal dalam perjalanan kehidupan kita nantinya. So, Bapak Ibu karena sahabat-sahabat semuanya senang banget hari ini kita ketemu lagi di webinar series kita. Ini adalah seri episode pamungkas. Episode terakhir dari perjalanan webinar series kita di temanya adalah pulang perjalanan menuju menemukan diri yang sebenarnya. So, sebuah seri webinar yang memang dirancang dari mulai episode pertama dari rasanya dari beberapa pekan yang lalu bisa jadi dalam webinar yang mengajak kita untuk merefleksikan diri kita, untuk berani jujur dan bisa jadi dalam 3 pekan sebelumnya di 3 tema yang sebelumnya akan akan ada penuh kejutan-kejutan kecil yang pada akhirnya mengatakan kita untuk pulang bukan ke tempat tapi ke diri kita yang bisa jadi pernah kita tinggalin. So Ibu, karena sahabat-sahabat semuanya, malam hari ini senang banget kita sudah kedatangan teman ngobrol kita yang rasanya teman ngobrol kita malam hari ini tuh udah sering banget di-mention sama teman ngobrol kita yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau ada yang masih ingat yang kemarin sempat hadir juga di episode sebelumnya, teman ngobrol kita malam hari ini tuh seseorang yang apa ya namanya senantiasa dilangitkan dalam setiap doa-doa terbaiknya. Dan begitupun rasanya untuk setiap orang yang pernah belajar, yang pernah Allah izinkan untuk bisa sama-sama ditemani, bertumbuh oleh teman ngobrol kita yang saat ini, rasanya apa ya, bukan satu hal yang besar untuk melangitkan doa-doa terbaik untuk teman ngobrol kita yang satu ini. Semoga saya juga dalam lubuk hati yang paling dalam mendoakan semoga Allah senantiasa ridho untuk semua derma, semua ilmu dan semua kebijaksanaan yang pernah banget diberikan oleh sahabat-sahabat kita di dalam kelas-kelas perjalanan trainingnya. So, Ibu dengan sahabat-sahabat semuanya untuk itu, yuk sama-sama kita akan mulai perjalanan kita di malam hari ini. Ini adalah series pamungkas atau seri terakhir dari beberapa webinar series kita. Dan di seri ini kita tuh mau ngajak banget, yuk untuk sahabat-sahabat semuanya, sudah waktunya kita untuk pulang untuk ke diri sendiri. Begitu saya mau nyapa dulu nih seorang yang akan menjadi teman ngobrol kita di sini sudah hadir Pak Prasetya M. Brata. Assalamualaikum Om Pras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Om Pras, semoga malam hari ini senantiasa sehat ya Om. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dari kondisi tertentu sekian persen sehat itu yang kita fokuskan. Amin, Insya Allah. So kalau gitu, Om Loh, Pras, kok guanya muncul? Gua nggak mau muncul. malam hari ini kita tuh mau ngajak banget ya Om Pras, sahabat-sahabat kita yang hari ini hadir di layar maya, di yang hari ini sudah hadir di webinar share malam kita hari ini. Ini adalah seri yang terakhir yang pada akhirnya itu mengajak banget untuk sahabat-sahabat kita yang sudah hadir hari ini untuk memberanikan diri untuk pulang. Bukan pulang ke suatu tempat, tapi untuk pulang ke dalam diri sendiri. So, untuk itu, Om Pras, yuk. Rasanya sahabat-sahabat kita yang sudah hadir malam ini udah nggak sabar banget. Kita tuh mau pulang, diajak pulang kayak gimana sih, Mas Fajar? Begitu ya, Om Pras. Untuk waktu dan tempatnya, dipersilakan. Let's go. Terima kasih, Mas Fajar. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mereka melakukan hal itu. Saya izin 1,5 jam ini agak slow, tidak seperti dulu-dulu karena dalam pengaruh obat-obatan ya. Ada antibiotik, ada anti radang, ada obat batuk, tapi belum saya minum. Takutnya kalau saya minum ada pengaruh di tengah presentasi kemudian saya langsung hilang gitu. Nah, seperti yang lalu, judul sudah waktunya kamu pulang ke diri sendiri ini bukan dari saya. Ini dari I.O. Klik Kanan, dari Kang Chandra dan tim. Maka saya berpikir, ya sudah, apa yang bisa kita telusuri dan perjalani dengan judul ini.
Nah, teman-teman mau judulnya sudah waktunya kamu pulang ke diri sendiri atau sudah waktunya kamu pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala? Mau pilih yang mana? Pilih yang pertama rasanya ya Om. Kalau yang kedua belum siap. Nah, saya juga belum bisa menjadi narasumber yang baik untuk yang kedua itu. Sudah waktunya pulang ke diri sendiri. Saya welcome dulu teman-teman yang malam ini sudah bergabung ada 77 orang. Kabarnya ada di grup itu ada 170 sekian orang ya. Kalau hadir semua ya Alhamdulillah ilmu atau hasil pembicaraan kita ini bisa manfaatnya tersebar lebih luas. Dan saya tidak sapa satu-satu karena di sini ada yang sudah saya kenal, ada yang kita sudah pernah bertemu, ada juga yang kita baru berkenalan di ruang sosial media dan kita belum pernah bertemu juga. Nah, teman-teman, untuk mengarahkan pembicaraan kita selama 1,5 jam ini, daripada saya ngomong sesuatu yang mungkin bagi Anda sudah pernah, wah, gua mah udah tahu, loh kok cuma gitu doang, atau waduh ketinggian ini, gitu. Nah, maka saya ingin ngepaskan alur dan isi pembicaraan kita dengan cara apa situasi sekarang yang Anda hadapi. Cek kembali diri Anda. Anda ini sedang dalam keadaan situasi apa yang Anda merasa itu sebagai satu masalah atau satu keadaan yang Anda tidak inginkan terjadi. Masalah apakah itu bisa jadi merupakan gangguan dalam hidup Anda? Nah, bolehkah teman-teman menuliskannya di chat box? Apa situasi yang sedang Anda hadapi sekarang? Anda hidup dalam sedang ada masalah apa? Nah, silakan Anda tulis dulu di chat box. Itu yang nanti akan memandu mengarahkan pembicaraan kita. Jadi partisipasi teman-teman seluruhnya ini menentukan kualitas dari webinar kita kali ini. Silakan. Oke, yuk, Waiwur ya, sahabat-sahabat semuanya, boleh banget kita berinteraksi di chat box. Ya, kita beri waktu 1/2 jam. Kita beri waktu ya 2-3 menit lah untuk kita membaca satu-satu dulu ya. Ini ya. Apa situasi Anda saat ini? Atau kalau Anda bingung apa sih maksudnya situasi ini? Apa masalah yang sedang Anda hadapi saat ini? Pertama bingung, Mbak Yuli bingung. Ada lagunya itu. Bingung, bingung, aku bingung. Torerot, torerot. Nah, kita mungkin terjadi gap generation ya. Jadi kita mungkin banyak di antara Anda yang tidak tahu itu lagu seperti apa. Kemudian buku belum sampai dan book launching minggu depan deg-degan. Oh, oke. Kemudian itu dari Kang Jadi, dari Mas Andi, ketakutan akan hari tua yang belum bisa membahagiakan keluarga. Dari Mas Ari, memperbaiki hubungan dengan istri. Oke. Dari Mbak Dina, wah ini Mbak Dina Yulianti Sulaiman sepertinya ya, Mbak Dina YS soalnya. Banyak tugas yang harus dikerjakan tapi tidak selesai-selesai karena banyak distraksi. Merasa merasa nah ini termasuk distraksi kan ini barusan tapi kita fokus ke bacaan. Jadi merasa tidak ada waktu untuk kontemplasi. Oke. Kemudian masalahnya belum bisa berdamai dengan diri sendiri. How do you know Anda belum bisa berdamai dengan diri sendiri? Karena ada gejala apa? Kemudian sulit ngobrol sama anak. Oke, dalam hal apa? Dalam hal makanan, sulit juga. Dalam hal mainan yang dia minta, sulit juga. Atau apa?
Jadi dari sini sendiri kita sudah mendapatkan kesimpulan sementara bahwa kadang-kadang masalah itu muncul karena kita sendiri tidak bisa menggambarkan dengan jelas apa masalahnya. Jadi sulit ngobrol dengan anak. Ya, pasti pengalamannya banyak di sini kan, di dalam pikirannya ngobrol dengan anak tentang apa, kapan, di mana, soal apa, bagaimana persisnya itu sulit, apa yang menyebabkan sulit dan seterusnya. Tapi hanya ditulis sebagai sulit ngobrol dengan anak. Kemudian ada Mbak Feni kehilangan arah. Arah apa? Arah berenang atau arah hidup atau arah nyetir atau apa? Kemudian Mbak Yuli mulai nyanyi. Nah, ini masalah ternyata bagi Mbak Yuli. Padahal saya yang nyanyi, tapi yang bermasalah Mbak Yuli. Kemudian Mas Adri menghadapi ketidakpastian di saat usia semakin menua. Usia semakin menua itu, kalau usia sekarang katakanlah 55, ternyata hidupnya sampai 80, tentunya masih lebih panjang umur daripada sekarang usia 35, ternyata sebenarnya kontraknya tinggal 3 tahun lagi. Jadi apa makna menua, gitu. Nah, kemudian ada Neng Dewi. Saat ini saya sedang belajar melepaskan kemelekatan. Apa? Kemelekatan dalam hal apa? Karena ada yang nggak boleh kita lepaskan loh. Ada. Nanti kalau sempat kita bicarakan. Kalau ingat ya. Tapi ada. Ini nanti saya kasih tahu juga di kelas Leadership Inside Out. Kalau mau daftar silakan mulai dari sekarang. Langsung kita promosi di awal. Kemudian ada Aditya, Mas Aditya. Kelelahan mengejar dunia tapi butuh. Butuh tapi lelah. Sudah minum M150? Bisa. Ya. Nah, itu outside in, bukan inside out. Kemudian Mbak Rifa bingung mendefinisikan masalahnya. Nah, yang Anda nggak bingung apa? Tulis aja. Yang nggak bingung, tulis aja. Nanti akan sampai, oh itu masalahnya. Jadi kadang-kadang masalah kita itu adalah bingung dengan masalahnya. Karena kita belum tahu apa itu definisi masalah. Bahkan bingung mendefinisikan masalah. Karena boleh jadi punya referensi yang macam-macam tentang apa itu masalah. Pilih aja satu. Kemudian ada Hani. Hani. Bandung komunikasi dengan pasangan, membahas perbedaan misi, oke. Mbak Mariana mau launching produk baru, tapi kayaknya ada aja detail yang kurang, selalu cemas, oke. Kemudian Teh Eis, jadi Teh Eis yang di Medan ya, mendapatkan kesempatan baik untuk berkembang dan bertumbuh, tapi ada seseorang yang terang-terangnya tidak menyukai hal itu dan ingin bersaing. Nah, terus masalahnya apa? Gitu. Kalau kita punya kompetensinya, punya keikhlasannya, punya niat baiknya, ya bagaimana itu menjadi masalah? Nanti kita kita bahas. Kemudian Mbak Amalia, keputusan investasi bisnis dan bak apa itu bak dan bak mengkomunikasikan ke keluarga dan bagaimana kali ya keputusan investasi bisnis dan bagaimana mengkomunikasikan dengan keluarga. Oke, saya seorang perempuan yang berumur 40 tahun belum nikah. Hehe. Bagaimana itu jadi masalah? Apa masalahnya sekarang? Nah, kemudian, mohon maaf ya teman-teman kalau diselingi dengan batuk-batuk gitu. Belum bisa menjadi diri sendiri yang sepenuhnya demi membahagiakan orang lain. Oke, jadi jiwa sejatinya itu masih tertawan oleh diri yang terjual ke validasi orang lain. Itu bahasa saya belum tentu benar kan.
Kemudian capek dengar rengekan anak. Capek dengar rengekan anak. Eh, Anak lagi sering tantrum. Eh, Mbak Andini, itu tadi Mbak siapa? Mbak nih Latus Saniah. Mbak Andini merasa cemas setiap ada tekanan atasan, merasa takut melangkah, takut salah. Jadi susah nyambung juga sama lingkungan. Kemudian mengejar mimpi atau mendampingi anak yang masih usia dini menjadi masalah sekarang. Kemudian berada di lingkungan kerja yang toksik dengan beberapa orang yang manipulatif. Oke. Kemelekatan pada emosi. Mau dilepaskan ya nggak bisa. Karena emosi tidak bisa dilepaskan. Emosi itu selalu benar. Kemudian Mbak Dina, saya baru kehilangan ibu saya 2 minggu lalu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian saya dapat reward umroh dari kantor saya. Senang tapi sedih. Karena nggak bisa ceritain kabar bahagia ke ibu saya. Oke, kemudian Pipin Cahaya. Pipin Cahaya ini Mbak atau Mas? Emosi yang masih tidak bisa dikontrol di usia 44 tahun ketika berhadapan dengan situasi yang tidak sesuai ekspektasi, perbedaan opini dengan lawan bicara, dan ketika mendapatkan respon negatif dari orang lain. Ada Mbak Wulan, suami melakukan kesalahan yang berulang, bagaimana menanggapinya? Oke. Setidaknya ada sekian orang dari Anda, saya ucapkan terima kasih buat sumbangsihnya menyampaikan situasi Anda atau masalah Anda. Sekarang masalahnya apa? Masalahnya apa, teman-teman? Misalnya Mbak Pipin atau Mas Pipin ini, emosi yang tidak bisa dikontrol di usia 44 tahun ketika berhadapan dengan situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Berarti ini kan tentang sesuatu di dalam diri sendiri. Terus Nah, kita lihat. nyanyi lo konsol terus. Saya share dulu ya. Share. Oke. Anda menghadapi situasi apa tadi? Misalnya ada takut usia tua, sorry, takut tentang masa depan yang tidak pasti. Kemudian ada juga yang saya ingat tadi ada lingkungan toksik. Kemudian ada situasi di mana Anda anak tantrum, buku belum datang. Mungkin sekarang sedang hubungannya tidak baik dengan orang lain, dengan istri. Kemudian apa? Tadi Anda cerita banyak masalah di situ, banyak situasi. Nah, teman-teman, pertama kita perlu menyadari bahwa segala keadaan terjadi itu karena andil dari
kita. Nah, sorry to say, ini ada andil dari kita. Apa andil kita? Coba kita. Pertama ada andil dari kita. Andil kita ini andil. Respon, berupa respon. Respon itu berupa perkataan, ucapan, dan perbuatan, tindakan. Itu dulu yang perlu kita sadari. Ada satu situasi di mana kita berada pada situasi itu. Itu karena ada andil kita. Kita cek satu-satu. Ini udah saya stopkan ya. Sudah. Belum sampai, buku belum sampai. Kemudian buku lonceng minggu depan deg-degan. Oke, buku belum sampai, apa yang sudah kita lakukan atau belum lakukan sebelumnya sehingga buku belum sampai. Kalau kita sudah punya sebab, yaitu misalnya mengingatkan kembali, mengingatkan lagi, dan menerima risiko dibilang cerewet, maka kita mungkin deg-degannya agak berkurang karena buku itu sudah bisa kita pantau sekarang posisi ada di mana. Kalaupun kita sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, menjadi rencana kita, menjadi tindakan yang seyogyanya kita lakukan, karena saya orang Yogya, maka berikutnya adalah ada satu situasi yang kita tidak punya kendali penuh atasnya. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita untuk influence. Jadi kita nggak bisa mengontrol perilaku orang lain, dalam hal ini penerbit. Kita hanya bisa melakukan sesuatu pada diri kita untuk menginfluence orang lain sehingga orang lain itu setuju, yakin, mendukung kita sesuai dengan rencana bersama. Artinya kita menjadi sebab atau bagian dari sebab mengapa keadaan kita ini terjadi. Kemudian ketakutan akan hari tua yang belum bisa membahagiakan keluarga. Ini masalahnya ada di mana? Ketakutan akan hari tua. Hari tua sesuatu yang pasti terjadi. Membahagiakan keluarga, keluarga bahagia atau tidak, itu bukan dalam kendali Anda. Yang dalam kendali Anda adalah melakukan hal-hal yang menjadi sebab sehingga keluarga bisa bahagia. Tapi apakah keluarga bahagia atau tidak, itu bukan dalam kendali Anda. Yang dalam kendali Anda adalah melakukan proses, melakukan menunaikan tanggung jawab sebagai sebagai kepala keluarga, sebagai istri, atau sorry, sebagai suami, atau sebagai orang tua. Nah, kita lihat ketakutannya itu ada di wilayah di dalam diri sendiri. Ada sesuatu yang ada di dalam pikiran yang menyebabkan muncul rasa takut. Jadi tadi saya sempat mengatakan bahwa perasaan itu selalu benar. Karena setiap perasaan yang muncul itu benar berdasarkan pikirannya apa. Nah, pikiran ini yang bisa keliru. Pikiran ini yang bisa terdistorsi. Pikiran ini yang bisa menyesatkan kita. Tapi perasaan yang muncul dari pikiran baik yang benar maupun menyesatkan itu selalu benar. Maka ketakutan itu benar. Maka kita dengarkan ketakutan itu. Ketakutan itu karena ada pikiran apa sih? Misalnya, nah kemudian apa yang dimaksud dengan membahagiakan keluarga? Apa yang dimaksud dengan membahagiakan keluarga? Nah, saya sendiri kan nggak tahu nih. Saya perlu banyak bertanya kepada Mas Andi yang dimaksud dengan membahagiakan keluarga itu apa? Membahagiakan itu kan kata kerja. Berarti belum bisa melakukan apa kepada keluarga
Sehingga ada imajinasi, ada ekspektasi tertentu yang kalau itu tidak terjadi dan belum terjadi, saat ini belum terjadi, itu sudah memanjar ketakutan di hari ini. Oke? Strukturnya kurang lebih seperti itu, karena saya perlu banyak bertanya, dan kalau bertanya itu bisa setengah jam. Nah, maka saya bedah berdasarkan asumsi asumsi pengalaman saja dan analisa terhadap kata-kata yang belum tentu tepat juga, belum tentu akurat. Tapi kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana memperbaiki hubungan dengan istri? Nah, ini ada apa? Situasinya bagaimana? Diperbaikinya itu dari apa menjadi apa? Kalau hubungan dengan istri sekarang buruk, buruk dalam definisi Anda ya, bukan dalam definisi umum. Karena saya perlu tanya, seburuk apa sih sehingga perlu diperbaiki? Level 1 sampai 10 di angka berapa? Gapnya apa yang perlu diperbaiki? Jadi situasi sekarang seperti apa, situasi yang diharapkan seperti apa, kemudian untuk memperbaiki perilaku Anda perlu berubah seperti apa. Nah, perilaku berasal dari keputusan. Keputusan berasal dari pertimbangan-pertimbangan dan pemikiran-pemikiran, pemaknaan, pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan, konsep, dan semua itu ada di ruang dalam diri sendiri. Ini saya ingin mengajak kepada Anda untuk merefresh kembali dan memperjelas bahwa setiap situasi masalahnya tidak pernah ada di situasi. Masalahnya selalu ada di dalam diri kita. The problem is not out there, tetapi ada pada diri kita. Kemudian ada lagi Mbak Dina, misalnya banyak tugas yang harus dikerjakan. Tugas ini harus dikerjakan atau butuh dikerjakan. Kalau harus itu kan sudah menandakan bahwa ruang dalam ini sangat tertekan ya. Sesuatu yang sebetulnya nggak pengen dikerjakan tapi ya harus dikerjakan. Gitu. Nah itu sendiri sudah menandakan bahwa permasalahan itu ada di dalam. Tapi tidak selesai karena banyak distraksi. Distraksi adalah distraksi. Maka penyebabnya adalah bagaimana kita mengelola distraksi itu. Nah, sebetulnya tidak cukup dengan kelas Leo. Ada di kelas berikutnya, APG. Dan berasa tidak ada waktu untuk kontemplasi. Maksudnya kontemplasi dengan cara yang diinginkan oleh Mbak Dina. Karena kalau kita lihat di pewayangan, walaupun pewayangan ini fiktif, tetapi sesuatu yang menjadi cerita itu adalah potensi manusia. Semar itu adalah tokoh yang bisa bersemedi di tengah keramaian. Dia bisa berkontemplasi di tengah keramaian. Nah, barangkali di sini akhirnya persoalannya adalah bagaimana tugas-tugas yang tadinya harus dikerjakan menjadi sesuatu yang memang nikmat untuk dikerjakan, sesuatu yang butuh dikerjakan dan menimbulkan kenikmatan ketika dikerjakan, dan bagaimana ketika ada distraksi kita tetap fokus, jenius, dan kemudian ketika butuh kontemplasi, kita bisa melakukan kontemplasi ala Semar. Meskipun kita sedang di pasar, meskipun kita sedang mengerjakan tulisan, meskipun kita sedang bersama keluarga, meskipun kita apapun, tapi ada ruang-ruang kontemplasi yang bisa kita pasang secara knockdown atau yang bisa dibawa kemana-mana itu apa istilahnya itu knockdown ya, bukan knockdown ya apa ya, saya lupa ya. Mobile. Ya bisa mobile tapi apa? Nanti saya kalau ketemu istilahnya, saya pernah kok punya istilah itu tapi udah lupa ini. Dan saya tidak mau menyalahkan obat. Ya memang udah lupa, memang lupa ya. Oke, sementara ini bedah bedah singkatnya yang akhirnya semua itu masalahnya itu ada di ruang dalam diri kita. Nah, ini
Kalau saya masalahnya belum bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Nah, tadi yang saya katakan bahwa kadang-kadang kita sendiri di dalam peta pikiran kita, kita tidak bisa mempetakan. Nanti sebentar lagi saya masuk ke whiteboardnya untuk pemetaan. Kemudian sulit ngobrol sama anak. Ini bisa jadi terjadi generalisasi. Saya mengeneralisasi bahwa ketika saya ngobrol dengan anak tentang satu topik dan itu berbeda pendapat, dia punya pendapat sendiri, punya keinginan sendiri, saya belum punya skill komunikasi untuk mempengaruhi dia dengan membangun rapu, mendengarkan utuh, bertanya, bertanya yang lebih dalam, kemudian memaknai dan seterusnya itu kan skill. Ini semua skill. Ini bisa dipelajari. Nah, saya belum punya saja ilmunya seperti ini, keterampilan seperti ini, sehingga saya sekarang mengenamakan situasi ini sebagai sulit ngobrol dengan anak. Jadi, ketidakjelasan kita dalam melihat situasi itu menjadi masalahnya akhirnya. Dan itu ada di dalam diri kita. Kemudian kehilangan arah apa nih, Mbak Feni? Tandanya apa kehilangan arah? Arah ngapain? Arah ngapain? Nah, itu kan perlu jelas arah ngapainnya dulu. Kemudian Mbak Juli mulai nyanyi. Ya, kenapa? Kalau saya nyanyi kenapa? Tapi memang ini membuktikan bahwa sebetulnya ketika kita bernyanyi dan fales, masalahnya bukan pada yang bernyanyi, tapi pada yang mendengarkan kan. Nah, ini sudah terbukti, tervalidasi di sini oleh Mbak Juli. Mas Adri menghadapi ketidakpastian di saat usia semakin menua. Ketidakpastian apa? Apa yang pasti? Apa yang bisa dipastikan? Jadi, ketidakpastian itu memang sesuatu di luar kendali kita. Bahkan kewenangannya mutlak punya Allah Subhanahu wa taala. Itu kepastian. Tapi memastikan itu dalam tugas kita sebagai manusia, dalam kendali kita. Kita sudah diberi sumber daya untuk memastikan. Nah, barangkali yang dibutuhkan start awalnya adalah Mas Adri riset kelas Leo. Nah, kan udah gratis. Nah, itu dulu. Kemudian Neng Dewi, saat ini saya sedang belajar melepaskan kemelekatan. Kemelekatan apa? Kenapa kemelekatan itu menjadi masalah akhirnya? Jangan-jangan bukan kemelekatan yang diperlukan, tapi sekedar bergeser posisi saja. Dari korban menjadi pelaku, dari hamba menjadi pemimpin. Karena yang nggak bisa kita lepaskan kemelekatannya adalah satu, tanggung jawab. Makanya kita makhluk yang dimintai pertanggungjawaban. Nanti kita diminta, kamu dulu pernah berada pada situasi seperti ini. Coba, apa yang membuat kamu waktu itu berpikir seperti ini sehingga merasa begini, sehingga Anda memaki dia, sehingga Anda lempar asbak, sehingga, nah, hasilnya seperti itu. Coba kamu pertanggungjawabkan apa yang sudah kuberikan kepadamu, pikiran, perasaan, sumber daya, potensi, sehingga kamu kok malah seperti itu yang kamu lakukan. Karena saya khawatir melepaskan kemelekatan ini akhir-akhir ini ketika menjadi isu yang viral, itu adalah digunakan untuk orang yang belum menyadari tanggung jawab untuk hidup enak, hidup tidak mau susah, menjadi pelarian. Ini kekhawatiran saya. Nah, kita kan perlu ngobrol ya. Kita perlu ngobrol. Bisa jadi sangat berbeda apa yang dimaksudkan dengan Mbak Dewi. Tapi ini anggap saja nih untuk pengetahuan kita bersama. Jadi ada dua isu yang saya ingin mengajak teman-teman untuk kritis. Yang pertama isu tentang kemelekatan ini. Yang kedua isu tentang inner child. Nah, nanti. Kemudian lelah mengejar dunia, tapi butuh. Apa ini maksud dengan mengejar dunia? Dunia itu apa? Kerja,
nafkah, mobil, itu bisa akhirat loh. Kerja itu bisa akhirat. Sholat itu bisa dunia loh. Nah, jangan salah gitu. Jangan salah mengidentifikasi dan memberi nama. Kalau kita memang mau melaksanakan tanggung jawab kita yang melekat pada peran kita sebagai kepala keluarga, misalnya untuk itu perlu mencari nafkah untuk menghidupi anak istri, maka bekerja keras untuk menghidupi anak istri itu setara jihad dan itu akhirat. Tapi kalau kita sholat hanya untuk supaya di flexing validasi lingkungan, oh ini orang soleh, tanpa sadar kita melakukan itu, atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban untuk mempercepat waktu yang kita anggap terbuang dengan sholat, karena kita sedang asik mengerjakan sesuatu, maka sholat kita, zakat kita, puasa kita, itu bisa sia-sia dan itu hanya urusan dunia. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan mengejar dunia ini? Lelah. Gak apa-apa, kita manusia punya keterbatasan, lelah ya gak apa-apa, istirahat, ikut kelas Leo, nanti akan recharge lagi. Kemudian bingung mendefinisikan masalahnya. Ya sudah itu, kalau soal ini kita ngopi saja di Rotella lah, supaya jelas itu. Kemudian komunikasi dengan pasangan membahas perbedaan misi. Bagaimana, ini maksudnya mungkin Mbak Hadi, bagaimana berkomunikasi dengan pasangan membahas perbedaan misi. Ini saja sudah langkah baik, langkah yang lebih maju. Karena apa? Karena situasinya sudah mengarah kepada outcome solution, outcome and solution, bukan problem, bukan situation. Nah, perhatikan juga ketika Anda menulis masalah, ketika masalahnya itu masih yang Anda tulis adalah situasi saat ini, problem, maka tidak pernah akan ketemu solusi. Wong Anda nggak tahu maunya apa. Nah, tetapi Mbak Hani sudah mengarahkan kepada bagaimana berkomunikasi dengan pasangan, membahas perbedaan visi. Kalau nggak salah tadi ada dua orang lagi yang juga polanya sudah ke outcome oriented. Dan outcome itu salah satu pilar di NLP nomor satu. Kalau NLP 4 pilar, kalau neurosemantik 7 pilar. Dua-duanya nomor satu adalah outcome. Jadi kita berpikir outcome. So, kalau bingung gimana? So, kalau takut apa yang diinginkan? Kemudian mau launching produk baru tapi kayaknya ada saja detail yang kurang dan selalu cemas. Nah, ini jangan-jangan terkena yang disebut dengan perfeksionis itu. Mengharuskan diri selalu perfect, selalu flawless. Nggak boleh salah. Karena kalau salah itu berarti bisa membuat malu, menjatuhkan harga diri. Nah, ini adalah persoalan sangat serius di dalam pikiran kita. Ini terkait dengan self-esteem. Bahwa tidak menyadari bahwa kita ini makhluk yang pasti salah. Wong, Anda ngomong atau menulis problemnya juga sudah nggak lengkap. Toh. Itu saja sudah menimbulkan kesalahan bahkan kepada diri sendiri. Kemudian kita memahami sesuatu kan kita punya batasan pengetahuan kita. Sesuatu yang nggak ada pengetahuan di dalam pikiran kita nggak akan terbayang. Coba Anda cium petikor itu, bau petikor. Nah, mungkin sebagian Anda yang tahu apa itu petikor, mulai, oh ada, saya tahu petikor itu apa. Oke, tapi bagi yang nggak tahu apa itu petikor, karena nggak ada pengetahuan, kan nggak terbayang dalam pikiran. Maka blank, nggak tahu. Jadi sesuatu yang kita tidak tahu, tidak ada dalam pikiran kita, dan dalam pikiran kita itu terbatas. Informasi gambar yang masuk itu hanya bisa terlihat dalam sekian lumen sampai sekian lumen. Telinga, suara yang masuk ke telinga kita, kemudian kita tangkap itu hanya sekian hertz sampai sekian hertz. Di luar itu nggak tertangkap. Artinya apa? Dari panca indera kita saja sudah keliru.
Keliru dalam pengertian apa yang kita masukkan dalam alam pikiran kita itu hanya sedikit dari keseluruhan kebenaran di luar sana. Itu saja kita sudah nggak sempurna. Artinya kita ini punya, ya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Makanya melawan kita sendiri, melawan kodrat diri sendiri. Nah, bedakan antara perfeksionis dengan the best effort. Best effort kita lakukan dengan perencanaan yang matang, contingency plan, rehearsal yang siap. Setelah itu laksanakan. Nah, kalau nanti sudah kita lakukan semua ini kemudian salah juga, itu yang kita jadikan pelajaran dengan mengizinkan kita boleh salah dan mengambil setiap kesalahan itu sebagai pelajaran dan kebaikan. Dan semua itu diolah di ruang dalam diri kita, di diri sendiri, bukan di sana. Kemudian ada Mbak Is, ini tidak semua ya, tidak semua karena nanti kalau semua berarti ini konsultasi satu-satu dong. Mendapatkan kesempatan baik untuk berkembang dan bertumbuh, tapi ada seorang yang terang-terangan tidak menyukai hal itu dan ingin bersaing. Oh bagus, karena dia terang-terangan. Yang bahaya kalau dia tidak terang-terangan. Itu lebih bahaya lagi. Kalau jelas dia terang-terangan, nah kita bisa susun. Ini kalau pakai strategi intelijen atau strategi perang itu akan lebih mudah. Tinggal dia nggak suka kita dalam hal apa. Tinggal apa seberapa tinggal mengukur seberapa besar risikonya kalau kita cokin atau kita lawan. Jadi ini tentang ilmu politik. Politik itu adalah definisinya, jangan salah, politik itu tidak buruk. Jadi politik itu adalah how we get along with others. Itu namanya politik. Makanya ada politik di keluarga, ada politik di kantor, ada politik di organisasi, ada politik di RT. Semua itu ada politik. Maka jangan sampai kita teriritasi dengan yang namanya politik. Karena politik itu how we get along with others. Dan itu adalah sesuatu yang alamiah. Kita mengalami perbedaan perbedaan makna, perbedaan referensi, perbedaan bingkai berpikir, perbedaan konsep. Jelas saja satu dengan yang lainnya itu saling bertentangan. Bisa saling bertentangan, bisa saling berbeda. Nah, kalau memang dia terang-terang tidak menyukai dan ingin bersaing itu sebetulnya jauh lebih lebih mudah mengatasinya loh, Jais, daripada yang pura-pura teman tapi menikung dalam apa? Menyalip dalam tikungan, melipat dalam menggunting dalam lipatan gitu. Itu jauh lebih berbahaya. Gitu. Bahkan kita akan berterima kasih kepada orang yang tidak menyukai dan ingin bersaing ini karena berarti kita bisa berfokus kepada value yang kita berikan kepada stakeholders kita. Dan si pesaing ini kita jadikan benchmark. Nah, kalau Anda punya jiwa iseng-iseng kayak saya, jiwa usil saya, ya nanti itu gimana cara mengusili orang itu ada ilmunya, tapi nggak di sini. Kemudian Kemudian Mbak Amalia, keputusan investasi bisnis dan bagaimana mengkomunikasikan dan keluarga. Ini kaitannya dengan skill internal kita, skill bagaimana kita berkomunikasi. Kemudian juga tanggung jawab untuk menerima, mempersiapkan setiap konsekuensi dan risiko dari keputusan yang kita ambil. Saya perempuan yang berumur 40 tahun belum nikah. Apa? Ini kan karena kita, jangan-jangan ini jangan-jangan saja nih, Mbak Kaya, karena dipenjara oleh definisi-definisi kriteria-kriteria hidup yang sukses, hidup yang normal itu adalah yang menikah usia sekian. Dan itu sodoran dari atau konstruksi sosial. Padahal orang lain juga
tidak bertanggung jawab atas hidupnya Anda. Mereka juga tidak punya kuasa untuk membuat Anda bahagia atau tidak bahagia. Jadi di sini adalah tentang self-esteem, tentang makna, tentang aturan dalam hidup, dan kemudian tentang power zone. Bagaimana kita berdaulat atas kriteria yang kita buat sendiri untuk hidup kita. Memang perlu ada compliance dengan lingkungan atau dengan budaya, tetapi yang mana yang kita ambil dan kita ikuti. Capek dengar rengekan anak. Itu tentang lebih lebih memilih pertama gini dulu. Anak merengek itu dan tantrum itu kan ada sebabnya. Bagaimana kita menjadi sebab sehingga anak itu tantrum? Apakah terbiasa kita cuekin, tidak kita dengarkan, tidak kita tidak peka untuk menangkap bahasa dia yang terbatas? Kita kan lebih dewasa. Anak-anak itu kan mau ngomong itu kan punya kosakata yang terbatas dibandingkan kita, punya sintaks berpikir yang terbatas. Dia hanya bisa memberikan pesan melalui melalui suara, melalui tangisan, melalui rengekan, melalui tantruman. Ketika dia ingin berkomunikasi dan komunikasinya itu tidak mendapatkan respon yang dia harapkan, dia akan menggunakan cara berkomunikasi yang lain dan kemampuan itu hanya itu. Dan bahkan akan pilih mana ya? Capek mendengarkan rengekan anak atau sunyi, sepi, karena nggak ada anak. Karena anak pasti merengek, karena itulah bahasa komunikasi dia. Nah, di sini berarti adalah tentang bagaimana kita memaknai kehadiran anak. Apa yang menjadi sebab dari diri saya sehingga anak itu seperti itu. Berita nggak enaknya adalah kita bertanggung jawab atas bagian kita sehingga situasi itu terjadi. Tidak berarti menyalahkan semuanya kepada diri kita, bukan 100%, enggak, ada sistem namanya. Kita bagian yang mana dan kita bertanggung jawab terhadap bagian itu. Tadi yang kelewat. Belum bisa sepenuhnya menjadi diri sendiri demi membahagiakan orang lain. Apa penghalangnya untuk tidak bisa menjadi diri sendiri yang bisa membahagiakan orang lain? Ada penghalangnya dan penghalangnya itu ada di dalam diri kita. Ketakutan, kekhawatiran tentang kata-kata orang lain kah? Harapan, ekspektasi orang lain, tuntutan orang lain yang kalau kita tidak penuhi maka kita tertawan dengannya. Kita tidak punya power. Nah, keseluruhan dari situasi yang kita hadapi ini, hampir keseluruhan tidak semuanya adalah karena kita menempati posisi sebagai korban. Kita masih menjadi korban. Kenapa kita menjadi korban? Nah, ini saya lompat ya. Saya lompat, karena kalau saya jelaskan agak panjang. Karena kita terasing. Kita asing, kita tidak mengenal siapa dan bagaimana diri kita beroperasi. Kita salah paham dengan diri sendiri. Ucapan dan tindakan ini semua berasal dari alam pikiran kita yang ada di sini. Ada makna, ada konsep,
ada pengetahuan, ada ekspektasi, ada value, nilai-nilai yang dianggap penting, ada identitas, ada aturan, yang semua itu ada di dalam diri kita. Nah, ini saya singkat aja bahwa the problem, ya, problemnya, problemnya tidak ada di sini. Problemnya tidak ada di sini, tapi triggernya ada di sini. Tapi ini belum menjadi problem karena problemnya yang utama ada di sini. Ini kalau kita namakan peta, seperti kita itu membentuk peta, bisa dinamakan peta, bisa dinamakan bioskop pikiran. Apapun yang tergambar dalam peta kita, ini akan menimbulkan perasaan, emosi. Pikiran dan perasaan dan tubuh membentuk yang namanya state, mood, vibes, apapun namanya itu. Dan dari sini kemudian kita berespon, berkata-kata dan berperilaku. Sehingga memberikan hasil keadaan kehidupan. Sehingga kehidupan kita, startnya dari mana? Dari sini, alam pikiran kita. Pikiran dan perasaan. Kalau kita, dan state. Dan ini semua tentang bagaimana kita memberi makna, memberi nama. Makna itu bisa berwujud konsep, bisa berwujud pengetahuan, bisa berwujud value, bisa berwujud identitas, aturan, ekspektasi. Makna itu berupa kata-kata, wujudnya kata-kata. Sehingga kata-kata inilah yang menentukan keadaan kita, hasil kita. Maka pulang kepada diri sendiri. Itu sesungguhnya adalah ketika kita menghadapi segala sesuatu keadaan, suatu event, suatu peristiwa. Jangan cari di luar sana, tapi carinya ada di dalam peta pikiran kita. Karena kita sebagai manusia berespon bukan berdasarkan kejadiannya, tapi berespon berdasarkan peta pikiran kita. Dan ternyata peta pikiran kita itu ringkih, fragile, ringkih. Mudah sekali terbias, mudah sekali kena kabut, mudah sekali menjadi peta buta. Nah, seringkali masalahnya adalah ketika kita menyerahkan peta pikiran kita ini untuk dibuat petanya oleh situasi, oleh kata-kata orang lain, oleh pengetahuan masa lalu yang kita dapatkan, oleh pengalaman traumatik kita. Bahkan keyakinan bahwa peta kita selalu benar, bahwa peta kita itu menggambarkan situasi yang sebenarnya, padahal namanya peta, itu bukan wilayah. Kalau teman-teman pernah mendengar, dan ini sudah terkenal sih, sudah bukan cerita, ini cerita klise sebetulnya. Saya agak malas menceritakan cerita klise, tapi ketika Nasruddin Hoja mencari kunci di luar rumahnya, di bawah lampu, ditanyakan sama tetangganya, lo ngapain? Gue cari kunci yang hilang. Emang hilang ini, emang hilangnya di mana? Ya di dalam rumah. Nah, terus nyarinya di luar apa? Ya di luar terangnya ada lampu, di rumah kan gelap.
Nah, maka kalau masalahnya atau kuncinya itu ada di dalam, ya nggak usah cari di luar. Tapi di dalam gelap, itulah kita sering takut kembali ke diri sendiri, masuk ke dalam diri, karena di dalam diri sendiri itu ada ruang-ruang yang boleh jadi di sana sudah lama kita tinggalkan, tidak pernah kita sapa. Menjadi ruang gelap yang penuh dengan debu, penuh dengan sarang laba-laba, sehingga spooky. Jadi kita di dalam diri kita sendiri ada bagian-bagian yang kita itu takut untuk masuk. Jadi masalahnya, lebih masalah lagi adalah ketakutan kita untuk menemui sumber ketakutan. Ketakutan kita untuk menemui sumber masalahnya yang ada di ruang-ruang dalam diri kita. Yang kita juga enggan, sakit, takut untuk mengunjunginya. Maka seorang pelukis surrealism dari Eropa ya, Belgia atau mana ya. Rene Magritte. Nah, gimana ngomongnya saya nggak tahu nih. Rene Magritte. Dia melukis ini untuk memberikan satu pelajaran. Apa lukisan ini? Lukisan pipa. Tapi di bawahnya ditulis begini, yang artinya ini bukan pipa. Ini bukan pipa. Nah, coba satu dua orang dari Anda boleh, maksudnya apa nih? Menafsirkan lukisan dari Rene Magritte ini seperti apa? Boleh? Ada yang mau ikutan dulu ngobrol? Namanya juga teman ngobrol kan? Ada yang mau jadi teman ngobrol? Tulisannya artinya ini Las, bukan pipa. Las. Silakan, silakan, silakan. Eh, kalau di gue sekarang ini setiap ada kejadian apapun, apapun Las, gue itu jadi lebih banyak diam. Enggak, eh, jadi ada hal-hal yang selalu bikin, misalnya gue marah atas sesuatu. Hmm. Nah, kan, oh barusan kejadian tadi, aku habis ketemu Ninis teman kita, ada Hmm. Ninis rutin aku ketemu tiap sore, sebulan sekali ngobrol. Terus Apen janji menjemput aku, Apen suamiku janji menjemput aku. Kemudian aku tanya, aku udah selesai, kamu di mana? Oh ya, janjinya kan dari proyek akan menjemput aku di Hmm. tim janji. Oke, tapi tiba-tiba dia gini, yes, aku lepas jahitan operasi gigiku di Mayapada. Ini lagi ditraktir sama Haris. Haris teman kita Hmm. juga provokasi. Hmm. Promo karena pegawai di Mayapada. Hmm. Kok nggak bilang ya? Kalau Tias yang dulu akan, kok lo nggak bilang sih? Gue kan pengen ketemu Haris. Gue pengen gini. Tadi diem dulu, ketawa sendiri gini. Oh, aku cuma jawab gini. Ntar, tadi kata-kata aku ke Aten, aku baca ya. Maaf, maaf. Loh, kok nggak bilang? Kok nggak bilang? Gue bilang gitu. Oh, ya sudah. Aku di PIM 1 ya. Aku bilang gitu. Jadi sekarang gini, sesuatu pipa. Tapi ini bukan pipa. Jadi sesuatu itu, preferensiku bilang, kok dia nggak bilang sih tentang mau pindah dulu ke sana dulu baru jemput aku. Kenapa gitu? Tetapi ketika aku jeda, aku langsung gini, oh mungkin dokter yang dia janjikan di klinik di Datawaksa itu juga praktek di sana lebih cepat untuk lepas jahitan hari ini dibanding Rabu depan. Oh ya sudah. Ketika aku mencoba memikirkan seperti itu, emosiku turun kan. Aku tidak jadi marah. Oke. Jadi sesuatu yang terlihat pipa itu belum tentu pipa.
Apa yang kita pikirkan tentang sesuatu, bahkan itu suami yang sudah 31 tahun menikah, belum tentu yang aku asumsikan pasti dia gitu. Hmm. Itu contoh pertama, Pras. Contoh kedua, bahkan ketika aku bertemu teman-teman yang masih menganggap aku adalah Tias yang A, B, C, D, aku menjadi itu jadi referensiku untuk introspeksi diri lagi. Oh iya, mungkin dia dulu melihat aku yang begini, aku yang A. Oh dulu si ini melihat aku yang B, aku yang C. Berarti Hmm. aku yang belum punya kemampuan untuk menjelaskan atau menunjukkan kepada A, B, C, D ini bahwa aku bukan Tias yang A, B, C, D. Aku sudah Tias yang X, Y, Z. Hmm. Kayak gitu, Mas. Kira-kira kalau Oke, penafsiran aku. Karena ini salah satu gambar yang aku pernah bahas sama teman-teman yang tempat aku belajar saintik juga sih. oke. Ya, Yes, jadi thank you, Pras. thank you ya, Yas. Ya, sama-sama. Tias ini adalah teman SMA saya yang dulu waktu SMA dia membuli saya habis-habisan Oh dan iya, sekarang nah, dia kena karma, dia belajar habis-habisan sama saya. pesannya teman-teman jangan membuli orang karena karma itu ada. Jadi Tias itu menafsirkan dua arah. Yang pertama ketika menyadari bahwa, nah ini sekaligus ya, si Rene ini ingin memberikan pesan kepada masyarakat pada saat itu yang cenderung meyakini kebenaran-kebenaran yang ada di kepalanya. Jangan-jangan relate dengan keadaan negeri Konoha kita, apa? Negeri negeri Wakandai kita ini, bahwa setiap netizen itu selalu meyakini bahwa apa yang dia pikirkan itulah keadaan yang sebenarnya, peristiwa yang sebenarnya. Padahal enggak. Makanya Reni ini bikin lukisan ini dengan mengatakan bahwa ini bukan pipa. Meskipun gambarnya mirip sekali dengan pipa, tapi ini bukan pipa. Gambar pipa bukanlah pipa. Kata Rene, apakah kamu bisa membakar tembakau dalam pipa ini dan menghisap asapnya? Tidak kan? Berarti ini bukan pipa. Ini gambar pipa. Bahkan pipa, kata pipa itu hanya mewakili dari gambar ini. Karena ada pipa yang lainnya juga kan. Pipa itu ada pipa pralon, ada pipa apa itu. Nah sehingga pipa bukanlah benda. Sorry, kata itu bukanlah benda. Kata bukanlah benda. Kata hanya mewakili gambar. Hanya mewakili benda dan hanya mewakili gambar. Dan gambar bukanlah gambar pipa, bukanlah pipa. Jadi di sini kita diajarkan untuk membedakan antara kata, kata yang Anda tulis tadi di kolom chat, itu bukanlah persoalan Anda. Karena saya perlu bertanya banyak untuk Anda sendiri bisa menjelaskan kepada diri sendiri tentang apa bendanya, apa peristiwanya, apa keinginan Anda, apa masalahnya. Jadi jangan terjebak dengan kata. Kata ini hanya representasi. Dan jangan terjebak dengan pikiran kita, karena peta pikiran, bioskop pikiran itu hanya memproyeksikan gambar-gambar bergerak, suara-suara, drama-drama yang ada di dalam pikiran kita, dalam memori kita, dalam operating system kita. Itu bukanlah situasi yang sebenarnya, apalagi tersave 5-10 tahun lalu ketika diputar. Jadi coba aja film yang kita tonton 10 tahun lalu dengan situasi saat ini mungkin sudah tidak asik lagi karena sudah berbeda. Nah, maka pipa, gambar pipa bukanlah pipa. Kata pipa bukanlah pipa. Kata bukanlah benda. Maka pikiran kita itu bukanlah situasi yang sebenarnya. Kalau Tias tadi, oh mungkin persepsiku tentang situasi itu, ya ini persepsiku, ini gambaranku tentang situasi, bukan situasi yang sebenarnya.
Nah, menyadari seperti itu, kemudian Tias menerima, dan kemudian sebenarnya menerima sudah cukup. Tapi untuk membangun state yang lebih berdaya, kemudian Tias membangun gambaran kemungkinan-kemungkinan yang lebih positif. Nah, ini bisa berguna, bisa juga menyesatkan. Nah, makanya nanti kita bahas di kali lain ya. Kemudian juga dengan menyadari bahwa pipa bukanlah ga- gambar pipa bukanlah benda, bukanlah pipa, maka ketika ada orang lain yang mempersepsikan sesuatu kepada saya, maka itu bukan saya, tapi gambaran yang dia simpan tentang saya di masa lalu yang sekarang sudah berubah sayanya. Nah, dia belum update. Jadi sesungguhnya apapun kata orang tentang saya itu sebetulnya menggambarkan petanya dia. Makanya kalau teman-teman yang di IG ngikutin postingan saya yang ketika saya mengupload foto saya bareng Putri Indonesia 2019, finalis Miss Universe itu, wow diserang sama netizen, pansos itu. Bahkan ada yang DM, ah dasar kakek-kakek katanya, pansos segala macem. Terus dia bilang, emang emang lu kira netizen tuh on semua gitu. Wadah. Dan saya tenang aja. Kenapa? Karena itu bukan saya. Itu gambaran di kepala dia tentang saya. Dan kenapa saya tenang? Saya cek akunnya. Nol posting, nol followers. Cuma 19 pengikut. Ah, ini mah akun bodong ini. Udah. Jadi sesuatu yang orang katakan tentang kita, itu bukan tentang kita. Sebaliknya, ketika kita menilai orang lain, itu bukan tentang orang lain. Itu tentang gambar orang lain, gambaran orang lain, citra orang lain, sosok orang lain yang kita create, kita bangun sendiri di dalam pikiran kita. Nah, ini tentang orang lain loh, tentang peristiwa di luar sana loh. Bagaimana kalau kita ingin memahami diri sendiri, masuk ke ruang diri, menemui diri untuk mengenali diri. Karena semua yang kita gambarkan tentang diri kita sendiri, itu belum tentu diri kita yang sebenarnya. Kita bisa menciptakan diri yang ingin dieluk-elukan oleh orang lain. Menciptakan diri yang kita jual agar orang lain senang dengan diri kita itu. Lama-lama lelah hidup kita. Karena kita perlu menjalankan setiap topeng, wayang diri kita. Dan itu bukan kita yang sebenarnya. Nah, seperti halnya kita beroperasi melalui peta pikiran kita, ya pikiran kita itu bisa terdistorsi, bisa terbias. Maka di sana pikiran kita bisa mengalami namanya generalization, jedilation, kemudian 14 jenis cognitive distortion, cognitive bias ada sekian, 20 sekian, logical fallacy ada sekian belas, dan bisa dipecah-pecah lagi. Artinya pikiran kita tuh sangat ringkih. Nah, sangat ringkih ini berita buruknya itu bisa menyesatkan kita. Berita baiknya kita bisa create, recreate peta kita. Asal syaratnya kita kenali. Kalau kita mau menggambarkan peta tentang diri kita kenali diri kita. Dan semua start dari diri kok. Kita sudah belajar selling mati-matian, belajar digital marketing mati-matian, cara menjual mati-matian. Tapi akhirnya terhalangi oleh perasaan minder ketika berhadapan dengan orang yang lebih otoritatif. Ada perasaan saya harus berhasil, harus bisa closing. Kalau enggak, ini harga diri saya. Saya menghubungkan, saya menggadaikan harga diri saya kepada target penjualan.
itu itu sudah pengkhianatan kepada diri sendiri itu. Nah, jadi siapa diri kita yang sebenarnya? Kemudian sudah diselingkuhi, digaslighting, perasaan dia yang selingkuh, dia KDRT, kenapa gue ngerasa salah ya? Kalau gue ninggalin dia kok gue jadi ngerasa salah ya? Ada apa dengan diri kita? Terus ketika, wah oke, jumlah follower kita naikkan sampai ratusan ribu, atau penjualan. Nah pertanyaannya itu sesungguhnya betul-betul maunya kita? Atau karena kita tercocok hidung oleh ilusi yang diciptakan oleh materialisme, individualisme, konsumerisme, isme-isme itu. Maka ada tadi barusan Mbak Ari sharing ke saya ada sebuah kiriman dari alumni dia yang mengirimkan konten sudah capek-capek kuliah 4 tahun IP 3,89. Ujung-ujungnya begitu bekerja jadi admin dengan gaji UMR. Jadi malas kuliah deh. Nah, kan kalau definisi kuliah hanya untuk ujungnya cari duit, jangan-jangan ini tentang penggambaran peta yang tidak akurat tentang kuliah, makna kuliah, intensi kuliah, hakikat kuliah, konsep kuliah yang sudah tercampuri, teracuni oleh isme-isme itu yang disodorkan oleh TikTok, oleh IG, oleh algoritma. Kemudian terpenjara oleh identitas. Wah, cara bicaranya harus begini, sehingga nggak boleh lah kita itu begini-begini. Karena apa? Wah, kita kan influencer. Nah, jangan-jangan ada apa? Peta yang kita gunakan peta apa sesungguhnya? Nah, jangan-jangan peta yang digambar, tapi tidak menggambarkan dengan true north. Jadi kalau di peta topografi itu ada yang namanya peta map, utara peta, ada utara magnetik bumi, dan ada utara yang sebenarnya. Jadi ada 3 jenis utara. Jangan-jangan kita kita kira ini sebagai utara, tapi sini hanya utara peta. Ini kompas. Oh, kita ke arah ini tuh. Oh, yang penting sekarang yang penting adalah punya centang biru nih, ya, centang biru nih. Itu alat dijadikan tujuan. Udah menggunakan utara peta, kemudian kita tidak tahu mana jalan, mana tujuan akhir. Dikira jalan itu adalah tujuan akhir, padahal itu adalah jalan. Centang biru itu tujuan akhir atau tujuan antara, atau hanya jalan saja. Kalau sudah jadi terkenal, follower jutaan, centang biru, terus apa value-nya untuk umat? Akhirnya kita tidak tahu sebenarnya hakikat penciptaanku, tujuan penciptaanku di dunia ini untuk apa. Maka kadang-kadang ini bukan soal menambah lapisan. Untuk menemukan diri sejati itu bukan dengan belajar sana-sini untuk menambah lapisan, bukan. Tapi justru unlearn. Jangan-jangan banyak yang perlu kita buang. Sehingga nanti justru dalam keheningan, dalam kediaman, kita menemui diri sejati apa adanya. Karena trauma kita, ruang yang penuh dengan trauma itu kan ciptaan kita sendiri di masa lalu, ketika kita masih terbatas pemikiran kita, kematangan kognitif kita juga belum terlalu matang, sehingga kita terjadi cognitive distortion di sana, memberi makna bahwa kata-kata itu adalah menjatuhkan harga diriku, dan itu melukai diriku.
Dan luka ini tersave, tersimpan jadi film yang kita putar-putar ulang sampai dewasa. Kemudian kita namakan ini sebagai inner child. Nah, yang kita perlukan sebetulnya adalah kembali ke masa itu untuk kemudian melepaskan makna-makna yang waktu itu menimbulkan trauma. Jadi bukan hanya sekedar dipuk-puk, ditemani, tapi dibantu untuk melepaskan, dan yang melepaskan dia, bukan kita. Kita hanya menyodorkan sumber daya. Kemudian dia mengganti dengan peta baru. Dan ketika itu terimprint ulang, hidup kita sudah nggak punya isu lagi dengan inner child. Nggak pernah kita akan mengatakan lagi, oh saya punya inner child di masa lalu. Nggak ada, wong kita sudah jadi hari ini kok inner child kita. Nah, kekeliruan dan keasingan kita terhadap diri kita sendiri itulah penyebab utama dari persoalan-persoalan hidup kita. Diri sejati kita itu sebutnya seperti kaos kaki. Dia nggak ada di mana-mana. Ada di keranjang itu. Bukan ada di luar. Cuma ketumpuk sama cucian kotor lainnya. Tumpukan ekspektasi, tumpukan konsep, tumpukan aturan, tumpukan identitas, tumpukan imajinasi-imajinasi dari isme-isme itu. Ya, udahlah kita cukupkan dulu pengantarnya nih. Pengantarnya aja udah tinggal 10 menit lagi selesai kita ini. Saya kembalikan ke Mas Fajar, silakan. Oke, terima kasih Opras untuk insight malam hari ini. Opras kalau berkenan di sisa 10 menit kita nih ada yang bertanya nih Om. Boleh. Di bawah nih ada pertanyaan dari Kak Mei katanya. Pak izin bertanya, bagaimana kita mengubah gambar seseorang yang sudah minus karena kenyataan-kenyataan yang sudah kita temui mengenai diri seorang tersebut? Dengan maksud agar hidup kita lebih tenang, agar tidak terganggu dengan overthinking kita dengan dia. Pertama dicek dulu orang itu punya peran penting nggak dalam hidup kita. Kalau nggak punya peran penting itu lebih gampang. Sama kayak misalnya saya pernah kan ada seseorang cara ngomongnya itu ya kalau secara umum sih nggak sopan lah. Pokoknya anu lah seperti seperti memaksakan kehendaknya kemudian melabel segala macam. Saya cuma oh ini forum di forum ya. Oh ya oke terima kasih saya sudah dapat pesannya yaitu gini gini gini. Oke dah. Nah, selesai itu ada temen lu nggak tersinggung dia ngomong begitu gua aja kesel banget gue. Enggak. Lo kenapa? Ya kalau kita marah sama seseorang yang melakukan kesalahan, itu berarti orang itu berharga bagi saya. Makanya saya marah. Saya ingin dia benar kan, makanya saya marah. Gitu. Oh, berarti kalau nggak marah, berarti orang itu nggak berharga buatmu. Nah, itu tahu loh. Jadi sesuatu yang tidak berharga itu nggak usah kita pusingkan. Tapi kalau orang itu penting, menentukan ada koneksinya dengan kita, relasinya dengan kita, tapi nyebelin. Pertama, nah, ini masalahnya kita perlu belajar yang namanya power zone. Power zone itu kita memiliki kembali kekuatan, kedaulatan, power untuk mengendalikan pikiran kita sendiri. Karena yang menamakan, memberi nama kelakuan dia seperti itu siapa? Yang membuat dia, bagaimana perilaku dia membuat kita kesal, membuat kita beta habis. Itu kan creation kita sendiri. Karena peristiwa, perilaku orang lain ya netral-netral saja pada dasarnya. Kita yang kemudian punya undang-undang, punya kriteria, punya aturan, punya nilai, punya harapan, punya pemahaman, punya konsep
bahwa perilaku orang itu harus begini, 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 dan ketika ada orang yang tidak sesuai dengan perilaku dan kata-kata penampilan yang dalam undang-undang dasar kita, kemudian kita hakimi dia, kita sidang dia secara absentia dalam pikiran kita hakimi, kita nyatakan bersalah, kita hukum dalam pikiran kita nggak senang. Nah, maka itu semua bikinan kita sendiri. Toh ini pikiran kita kok, maka kita perlu punya power zone, punya power untuk mengubah pikiran kita sendiri. Dan sayangnya nggak bisa saya ceritakan di sini karena perlu waktu paling nggak 1 jam untuk menjelaskan itu. Itu ada di kelas Leo. Kalau mau ikut silahkan. Kalau enggak juga hidup Anda baik-baik saja. Nah, itu penjelasan singkat saya ya. Jadi bagaimana caranya? Ada caranya. Yaitu kita memiliki kembali dulu yang disebut dengan power zone. Power to think, dan power to feel, power to speak, and power to do, to behave. Itu dalam kendali kita kok. Semua yang di lebih jauh dari ujung ujung tangan kita itu bukan bukan punya kita, bukan dalam kendali kita. Kata-kata orang, pikiran orang, perasaan orang, perbuatan orang itu bukan punya kita. Maka punyai yang punya kita, lepaskan yang bukan punya kita. Lalu kita punya kuasa kok untuk mengganti. Ada nanti, wah kalau di NLP atau neurosemantics itu banyak tekniknya. Ada yang disebut dengan Swiss pattern, ada yang disebut dengan belief change, ada meta setting concept, ada yang disebut dengan collapsing anchor, ada yang disebut dengan reimprinting, dan seterusnya banyak. Ini tentang ilmu saja. Jadi ini tentang bagaimana punya ilmu untuk mengganti peta kita. Begitu peta kita diganti dengan peta yang lebih memberdayakan, lebih berguna, lebih memajukan hidup kita akan termanifest sesuai dengan pikiran kita. Itu, Mas. Oke, terima kasih Om Pras. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya, di bahasan Power Zone ini sebenarnya sudah pernah sedikit Om Pras bahas di episode kedua dari serial webinar series kita. Nanti boleh banget nanti ditanya sama adminnya, Min, serial kedua itu bisa nonton di mana gitu ya. Nanti Power Zone itu ada sedikit diceritain sama Om Pras. Dan kalau mau yang lebih lengkapnya lagi, ngomongin tentang Power Zone, ini dikupas tuntas dalam gitu ya selama beberapa hari itu memang ada di kelasnya Leadership Inside Out. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Om Pras. Om Pras ini masih ada 5 menit lagi. Oke. Oke, masih adakah yang ingin berdiskusi? Terusnya sudah cukup. Kalau sudah cukup, boleh dong dikasih reaction love. Supaya kita tahu nih, berarti udah cukup atau belum. Cukup ya? Kalau Oh betul, iya, kalau Alhamdulillah. tambah sedikit lagi ya, tambah Boleh sedikit Om. lagi yang tadi begini. Yuk. Dan itu semua kalau ada orang jutek sama kita, sorry to say, sebabnya adalah kita. Karena kita nyaman untuk orang itu jutek sama kita. Mungkin karena kita diem aja, mungkin karena kita terbawa oleh skenario dia, atau apapun itu. Maka karateka ban merah itu hanya berani membuli ban putih dan kuning dan hijau. Dia tidak berani membuli ban hitam dan 1 dan 2 dan 3. Maka kalau mau berhenti dibully sama orang, naikkan ban Anda. Lebih dari bannya orang itu. Itu. Mantap. Terima kasih Om Pras untuk penutupnya di webinar sesi kita di malam hari ini. So, Ibu, dengan sahabat-sahabat semuanya yang ngerasa banget kalau malam hari ini yang apa yang dia bahas oleh Om Pras ini ngerasa ngerelate dan mau belajar dan mulai gitu ya, mulai tergerak untuk rasanya pengen banget nih belajar lebih dalam soal gimana sih caranya untuk kenal, terus terima dan bisa mengarahkan diri sendiri dengan lebih utuh. Saya ingin mengabarkan satu informasi. Semoga ini bisa dimaknai dengan informasi yang baik, yang baik gitu ya. Saya izin untuk sharing terlebih dahulu baru dengan sahabat-sahabat semuanya karena seperti sudah disampaikan oleh Om Prasetya Brata bahwa nanti akan dibahas banget lebih dalam tentang apa itu power zone dan tentang bagaimana nanti kita bisa mengarahkan diri dengan lebih optimal. Nah, saya izin untuk share terlebih dahulu. Sambil nunggu sharingnya, ini
Dari semua yang ditulis di chat box tadi, saya mengidentifikasi ada core problem yang perlu Anda bereskan dan punya skillnya. Yang pertama tadi tentang self-esteem, kemudian tentang power zone, tentang bagaimana memberi makna, meaning making, kemudian bagaimana Anda membangun energi melalui apa yang penting dalam hidup Anda, sehingga punya motivasi dan direction of life. Dan ada beberapa hal yang lainnya lagi, tapi 5 hal ini saya temukan di deretan masalah yang Anda tulis di atas tadi. Oke. Sip, terima kasih Pak Pras. Bapak sahabat-sahabat semuanya ini sekali lagi saya informasikan bahwa ini adalah episode terakhir dari rangkaian webinar series kita yang sudah kita selenggarakan dari beberapa pekan yang lalu. Dari mulai ada menghadirkan beberapa pembicara, beberapa teman ngobrol. Di sana ada Kang Nugi, kemarin ada Mbak Ari, dan juga Bapak sahabat-sahabat semuanya. Dari semua yang sudah dibahas oleh teman ngobrol kita, saya mau ajak banget nih. Yuk, coba deh bayangin, kalau misalkan Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semuanya pulang dari sebuah workshop yang beberapa teman ngobrol kita sebelumnya juga sudah pernah menyampaikan, dan tadi juga di Om Pras beberapa kali menyampaikan dan mengajak kita semua untuk ikut kelas Leadership Inside Out. Setelah pulang dari workshop itu, nanti ya Bapak Ibu karena sahabat-sahabat semua itu jadi semakin paham, jadi apa ya, bisa mentransformasikan diri yang tadinya hidupnya yang bingung jadi lebih penuh makna, yang tadinya leadershipnya reaktif jadi lebih proaktif, dan yang tadinya dari sekedar belajar bisa jadi role model untuk bagi yang lain. Kabar baiknya adalah Bapak rekan sahabat-sahabat semuanya, di bulan depan, insya Allah di bulan Agustus, akan ada kelas workshop Leadership Inside Out di Yogyakarta pada tanggal 9 sampai dengan 10 Agustus di Hotel Grand Rohan Jogja. Nah, untuk Bapak rekan sahabat-sahabat semuanya yang mau ikutan kelasnya Leadership Inside Out, boleh banget langsung aja daftarkan diri Anda. Harga spesial untuk 5 orang pertama. Saya ulangi ya, karena kita akan ada harga spesial untuk 5 orang pertama yang mau ikutan daftar, di mana normalnya itu sejumlah 4.500.000 rupiah untuk 5 orang pertama yang mau daftar ikutan belajar di kelas workshop Leadership Inside Out, itu hanya cukup membayar 4 juta rupiah aja. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti boleh banget hubungin admin yang ada di grup WhatsApp-nya, atau juga boleh follow di IO Klik Kanan gitu. So, Ibu, sahabat-sahabat semuanya, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Nah, insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan-kesempatan terbaik lainnya. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak banget terima kasih bahwa webinar series kita hari ini, 4 episode kita ini terselenggara berkat kerjasama dari Klik Kanan dan juga Inti Makna. So, terima kasih sekali lagi Om Pras. Senantiasa sehat, semakin sehat insya Allah ya Om ya. Dan Insya juga Allah. terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang berkenan hadir sampai dengan malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi untuk di program-program selanjutnya. Dan yang mau tahu program apa lagi selanjutnya, Mas Fajar, boleh banget langsung follow aja di Klik Kanan. Karena semua informasinya akan kita share di sana. Saya Fajarin Zakiani, mewakili seluruh tim dari Klik Kanan dan juga tim dari Inti Makna, mohon undur diri. Dan kita tunggu sahabat-sahabat semuanya untuk ngobrolin lebih dalam lagi tentang Leadership Inside Out di kelas yang akan datang di bulan Agustus, 9 sampai dengan 10 Agustus di Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.